ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki mukjizat yang sangat luar biasa, melebihi mukjizat nabi dan rasul sebelumnya. Para ulama mencatat, di antaranya Al-Baihaqi dan Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 1000 mukjizat kenabian. Yang pertama berupa mukjizat bersifat fisik atau peristiwa, dan yang kedua adalah pedoman utama kehidupan umat manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Yang berupa fisik itu ada sangat banyak. Ada sangat banyak yang disampaikan, dan itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang sangat terkenal umpamanya adalah ketika suatu peristiwa, yaitu di peristiwa perang Khandaq, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat sudah 3 hari tidak makan. Para sahabat harus mencangkuli tanah yang keras dengan waktu yang harus sangat cepat, kelelahan, rasa takut, dan kelaparan. Sudah 3 hari tidak makan. Seperti apa rasanya? Maka ketika Nabi SAW dalam keadaan seperti itu, seorang sahabat merasa kasihan pada Nabi, yaitu sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir pulang ke istrinya berbisik apakah ada masakan, ada makanan. Kata istrinya memungkinkan, tapi masakan itu hanya untuk dia, istrinya, kemudian anaknya, dan untuk Jabir. Atau cukup itu. Dan kalaupun ditambah hanya cukup untuk Rasulullah SAW. Nah, tidak banyak juga makanan. Maka Jabir berbisik pada Nabi SAW. Berbisik, ya Rasulullah, di rumah saya ada makanan, engkau datang untuk sekedar mengganjal perut. Ternyata yang membuat Jabir bingung adalah Nabi mengumumkan pada semua yang hadir saat itu, ayo Jabir menyediakan makanan. Betapa terkejutnya Jabir dan istrinya, begini subhanallah. Dan disediakan cuma 1 orang, untuk 1 orang. Ternyata dipanggil semua oleh Nabi SAW. Begitu Nabi datang, mereka disuruh menunggu. Kemudian inilah barokahnya, yaitu yang disebut oleh para ulama sebagai barokah makanan yang sedikit cukup untuk banyak orang. Maka makanan itu ditutup oleh Nabi SAW, kemudian didoakan oleh Nabi SAW, kemudian dipanggil serombongan-serombongan untuk masuk, makan, kenyang, keluar, serombongan berikutnya masuk, makan, kenyang, keluar. Terus sampai semua makan, Rasul belum makan. Dan yang terakhir makan adalah Rasul, kemudian Jabir dan keluarganya. Dan Jabir mengatakan bahwa ternyata makanan itu jumlahnya ketika semua sudah makan, yang tersisa masih seperti aslinya. Jadi jumlahnya masih jumlah seperti yang sebelum dimakan oleh banyak orang. Ini adalah salah satu bentuk dari mukjizat Nabi SAW, di mana dengan doa Nabi makanan yang sedikit cukup untuk banyak orang. Jabir mengatakan dengan mengatakan hum alf, kata Jabir, mereka jumlahnya 1000 untuk makanan, anggaplah 4 atau 5 orang, kemudian cukup untuk 1000. Ini mukjizat dari Nabi SAW. Salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang fenomenal adalah peristiwa terbelahnya bulan. Peristiwa dahsyat ini pun langsung diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Qamar, yang berarti rembulan. Peristiwa ini terjadi di Mekah ketika para pembesar Quraisy menuntut Rasulullah SAW untuk membelah bulan sebagai bukti kenabian. Kemudian Allah SWT memberikan wahyu pada Nabi agar Nabi menggerakkan jarinya ke langit. Kemudian bulan terbelah, terpisah. Yang satu ada di atas gunung, yang satu ada di bawahnya. Jelas terbelah menjadi 2. Begitu Nabi Muhammad berhasil menunjukkan hal yang mukjizat itu, ternyata mereka tidak beriman. Malah mereka mengatakan Muhammad menyihir mata kita. Maka mereka bilang, kita tunggu besok pagi apakah kafilah juga melihat, kafilah dagang yang semalam di padang pasir juga melihat hal sama, karena di langit sana. Besok pagi ternyata kafilah dagang masuk ke Mekah dan mereka menyatakan ya, mereka melihat. Peristiwa besar ini seluruhnya terangkum dalam Al-Quran ribuan abad yang lalu. Dan hari ini NASA pun membuktikan dengan teknologi ilmiahnya dan membenarkan bahwa ribuan tahun yang lalu bulan diperkirakan pernah terbelah lalu menyatu kembali. Beberapa saat sebelum wafatnya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyampaikan wahyu terakhir yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Lalu apakah rahasia di balik Al-Quran yang menjadi mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, diberikan Allah mukjizat
Karena untuk mengalahkan masyarakatnya, kehebatan masyarakatnya, maka diberikan kemukjizatan yang semisal dengan yang ada di zamannya. Sebagai contoh, pada zaman kenabian Nabi Allah Musa alaihissalam, hal-hal yang berbau sihir merupakan hal yang menjadi favorit dan populer di kalangan kerajaan dan masyarakat Fir'aun. Segala hal yang berbau mistis, penyembahan dewa-dewi, dan persembahan sesajen dengan mudah ditemui di tiap seluk-beluk wilayah pemerintahan Fir'aun. Karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, mukjizat semisal sihir seperti yang dilakukan para tukang sihir kerajaan, yaitu mengubah tongkat beliau menjadi ular dan mengalahkan seluruh sihir para ahli sihir terkemuka di zamannya. Begitu juga Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Isa hidup di sebuah masyarakat yang sedang sangat gandrung dengan dunia kesehatan. Dunia kedokteran, dunia kesehatan itu mereka pelajari sangat luar biasa. Makanya perhatikan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa menceritakan tentang dirinya, Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Wa akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa anfukhu fihi tayran fayakunu tayran biidznillah. Saya membuat sesuatu yang bentuknya seperti burung, kemudian saya tiup, kemudian dia terbang betul jadi burung. Itu satu. Kemudian wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah, menyembuhkan berbagai macam penyakit, ya, penyakit kulit, kemudian menyembuhkan orang yang buta, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah dengan Al-Quranul Karim? Masyarakat Arab di zaman Rasulullah SAW dilahirkan merupakan masyarakat yang sangat cinta dengan sastra bahasa. Siapapun dari kalangan apapun sangat gemar membaca, menulis, dan bersajak di hadapan masyarakat untuk menunjukkan kebolehan mereka. Karenanya, ketika Al-Quran diturunkan dan dibacakan di hadapan seluruh pemuka Quraisy, seluruh ahli sastra pun tahu bahwa apa yang mereka dengar bukanlah perkataan manusia. Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Inilah rahasia kebesaran mukjizat Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya hingga berabad-abad lamanya. Inilah rahasia kebesaran mukjizat Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya hingga berabad-abad lamanya. Kemukjizatan adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada para rasulnya dan nabinya untuk membuktikan bahwa benar mereka adalah nabi dan rasul, peristiwa yang di luar logika manusia. Dari semua mukjizat para nabi dan rasul, yang tersisa adalah mukjizat terbesar sampai hari ini hingga akhir zaman. Nanti Allah berkehendak menutup zaman ini, yaitu Al-Quranul Karim. Maka mendekatlah pada Al-Quran. Kita seakan, kalau kita sudah mendekatinya, kita akan setelah mendekati mukjizat terbesar yang dimiliki oleh manusia terbaik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.